Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmawati dalam pembahasan strategi pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran di mana teknologi, informasi, dan komunikasi menjadi poin penting dalam proses pembelajaran. Peserta didik dituntut untuk dapat memiliki kemampuan berpikir kritis, inovatif dan kreatif, dapat memecahkan masalah, literasi informasi, dapat berkolaborasi, juga dapat berkomunikasi dengan baik untuk memasuki abad 21 ini. Hal ini menjadi tuntutan terbentuknya strategi pembelajaran untuk menghadapi abad 21 ini agar terciptalah peserta didik dengan kualifikasi yang sesuai dengan keinginan. Seperti yang telah ditulis oleh Harley Trisdiono dan Widya Suara Muda, seperti yang saya kutip dari laman lpmpjogja.kemdikbud.go.id, menjelaskan bahwa taksonomi Bloom sebagai acuan dalam tujuan pembelajaran menyangkut dimensi pengetahuan dan proses kognitif. Dimensi pengetahuan mencakup faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Sedangkan proses kognitif terdiri atas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, evaluasi, dan menciptakan. Dimensi pengetahuan dan proses kognitif menjadi landasan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, sehingga tersusun strategi pembelajaran abad 21. Lantas, apa sajakah strategi pembelajaran yang tersusun untuk abad 21 ini? Berikut pemaparannya. Proses pembelajaran yang dapat dilakukan untuk menghadapi abad 21 ini sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran yang dilakukan bukanlah proses pembelajaran satu arah, atau dengan kata lain, proses pembelajaran yang dilakukan bukanlah proses pembelajaran yang berpusat kepada seorang guru. Proses pembelajaran seperti itu cenderung akan membuat peserta didik lebih pasif. Hal ini dikarenakan mereka berpikir bahwa tanpa mencari tahu melalui sumber-sumber lain, mereka bisa mendapatkan informasi terkait hanya melalui seorang guru. Yang kedua, terjun ke lapangan, atau dengan kata lain praktikum. Mempelajari materi dengan menghubungkannya dengan dunia nyata cenderung membuat peserta didik lebih kreatif, lebih inovatif, dan menuntut mereka
untuk dapat berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik antar sesama peserta didik. Hal ini tentu menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk membuat peserta didik sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Yang ketiga, penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Seperti yang telah saya jelaskan di awal bahwa pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran di mana teknologi informasi dan komunikasi menjadi poin penting dalam proses pembelajaran. Hal ini erat kaitannya dengan era globalisasi yang semakin berkembang di abad 21 ini. Perkembangan iptek yang semakin pesat membuat peserta didik harus menguasainya. Jika peserta didik tidak menguasainya, maka besar kemungkinan peserta didik tersebut akan tertinggal. Melalui teknologi informasi dan komunikasi, mereka juga dapat menemukan sumber-sumber informasi yang mereka perlukan, sehingga mereka tidak perlu terpaku kepada seorang guru untuk mendapatkan informasi terkait. Hal ini seperti yang telah dijelaskan oleh Birch, seperti yang saya kutip dari laman lpmpjogja.kemdikbud.go.id, bahwa strategi pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa dalam mencapai kecakapan abad 21 ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kesempatan dan aktivitas belajar yang variatif. Yang kedua, menggunakan pemanfaatan teknologi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek atau masalah. Yang keempat, keterhubungan antar kurikulum. Yang kelima, fokus pada penyelidikan atau inquiry dan investigasi yang dilakukan oleh siswa. Yang keenam, lingkungan pembelajaran kolaboratif. Yang ketujuh, visualisasi tingkat tinggi dan menggunakan media visual untuk meningkatkan pemahaman. Menggunakan penilaian formatif termasuk penilaian diri sendiri. Jika ditelaah lebih dalam, maka kaitannya dengan 3 strategi pembelajaran yang telah saya sebutkan di awal sangat erat kaitannya, di mana visualisasi atau praktikum akan meningkatkan pemahaman peserta didik akan suatu materi dan meningkatkan rasa ingin tahu mereka akan suatu materi. Sehingga dapat dibuktikan bahwa pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang mengarah kepada keaktifan peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah, sedangkan peran seorang guru adalah sebagai fasilitator untuk mengembangkan skill atau kemampuan peserta didik. Sekian pembahasan saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.